Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya, pada hari ini yang merupakan hari pertama kita memulai kajian tentang fatwa al-muslimah. Fatwa itu artinya fatwa-fatwa. Ya, fatwa muslimah. Ya, buku yang saya pakai, buku yang saya jadikan acuan adalah Fatwa al-mar'ah al-muslimah. Yang dimana di sini adalah kumpulan fatwa-fatwa dari para masyayikh, dari para ulama, ya, ulama kibar. Di antaranya ada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, ada Syekh Ibn Baz, lalu ada Syekh Nasiruddin Al-Albani, Syekh Nasir As-Sa'di, Syekh Shalih Al-Utsaimin, dan lain-lainnya, ya. Jadi ini memang kumpulan-kumpulan. Setiap fatwa yang akan dibacakan itu mungkin akan berbeda-beda fatwanya dari ulama siapa. Jadi tidak pasti ulamanya sama, akan berbeda-beda. Dan insya Allah itu pun akan saya sampaikan ini fatwa dari ulama siapa. Ya, baik, hari ini langsung saja kita akan belajar, ya, akan membacakan fatwa tentang toharoh, ya, tentang toharoh. Dan ini tidak semuanya, ya. Fatwa tentang toharoh. Dan saya tidak akan membacakan semuanya, ya, yang ada di buku ini. Akan saya ambil fatwa yang penting, ya, yang pokok, yang mungkin ini dibutuhkan dan bisa bertanya-tanya dalam hati kita. Jadi mudah-mudahan bisa menjawab berbagai permasalahan yang mungkin pernah muncul di dalam benak kita. Ya, fatwa tentang muntah anak kecil. Nah, tentang muntah anak kecil. Hal qai'ul atfal najis amla? Apakah muntah anak-anak itu najis atau tidak? Nah, di sini mungkin aja ada umahat yang anaknya muntah kena bajunya. Nah, ini biasanya terjadi pada masih bayi, ya, bayi atau balita. Lalu ketika kita gendong dia muntah. Dia setelah makan muntah. Entah mungkin batuk, karena batuk atau pilek, muntah. Dan biasanya mengenai baju seorang ibu. Apalagi kalau di luar. Nah, ini sulit, ya, jika di luar harus bagaimana nih? Ini najis apa tidak? Karena kalau kita menghukumi najis, maka tidak boleh kita sholat dengan baju yang terkena muntah. Tapi kalau kita hukumi tidak najis, maka boleh. Nah, ini bagaimana jawabannya? Ya, ini jawabannya dari Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Abdul Maqsud. Ya, al-jawab al-aslu fil asy' at-thaharah. Segala sesuatu itu asalnya, hukum asalnya adalah toharoh, ya, suci, bersih dari najis. Nah, wa kaunuhu, nah, saya langsung bacakan Indonesianya saja, ya. Dan muntah itu, ya, walaupun keluar dari lambung, nah, wa taghayyarat raihatuhu, dan berubah aromanya, ya, la yaj'aluna nahkumu alaihi bin najasah, tidak akan membuatnya yang menyebabkan kita berhukum untuk menajiskannya. Maksudnya adalah walaupun keluar dari lambung dan berubah aromanya, tapi tidak membuatnya dihukumi menjadi najis. Nah, itu, ya. Fal aslu annahu thahir, dan asalnya dia itu adalah suci. Karena bukan hal membuat dia jadi bau, lalu membuat karena keluar dari lambung lalu kita menjadikan itu najis, tidak. Karena hukum najis dan toharoh itu bukan dilihat dari baunya kah atau tidaknya, ya.
harumkah atau bau bukan. Tapi kita menghukumi sesuatu itu najis ataupun tidak itu dengan dalil. Contohnya adalah kotoran kambing, misalkan kotoran burung. Ya, kotoran hewan-hewan yang dagingnya boleh dimakan. Lalu kotorannya bau nggak? Kotoran sapi bau nggak? Kotoran kambing bau ya, tapi dia itu tidak najis. Jadi kalaupun misalkan kita sholat dan kita nggak tahu ada kotoran kambing ya di tempat sholat kita, maka sholatnya tetap sah ya, walaupun kita tahu karena memang itu tohir, suci, tidak najis ya. Bukan berarti boleh dimakan, bukan ya. Kita sedang tidak membahas itu. Nah, oleh sebab itu maka kita kembalikan dengan hukum asal. Karena hukum asalnya sesuatu itu adalah suci. Walaysa naqidhan lil wudu, dan bukan juga pembatal wudu. Jadi kalau akan tetapi dalam perkara ini memang khilaf ya, ikhtilaf ulama. Ada ulama yang menjadikannya najis karena berubahnya aroma tadi ya, berubah aromanya tadi. Tapi Allahu a'lam bissawab, yang rajih adalah bahwa muntah anak itu dan termasuk muntah kita sendiri itu tidak najis karena kita berhukum dengan asal sesuatu itu adalah tohir, suci, sampai ada dalil yang jelas, yang sharih dan sahih yang mengatakan bahwa muntah itu adalah najis. Wallahu a'lam bissawab. Ya, semoga bermanfaat ya akhwat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.